Ya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisama Prabaswara. Di sini saya ingin mengajukan sebuah portofolio untuk presentasi. Nama saya Kalisama Prabaswara. Umur saya 19 tahun. Saya tinggal di Kota Surakarta dan saya bersekolah di SMK 7 Surakarta. Hobi di bidang broadcasting sebagai kameramen, di luar hobi saya fotografer. Saya magang di perusahaan Black Forest, didirikan di Solo dengan nama Kuda Laut Underwater Fotografi. Fokus layanan utama kami saat itu ada fotografi bawah air. Sempat viral karena unik dan satu-satunya di Indonesia pada saat itu, sempat diliput media televisi. 2016 menjadi titik mula dalam proses pembuatan studio karena banyak permintaan. Pada saat itu studio resmi berdiri di Solo pada tanggal 21 November 2016. Divisi saya di studio Black Forest adalah asisten fotografer yang pertama, yang kedua menjadi vendor foto, yang ketiga konten kreator, dan yang keempat asisten studio. Kemampuan saya sebelum PKL, public speaking saya kurang, dan tim box saya itu kurang juga, dan hard fotografer, dekorasi properti itu sangat kurang. Kemampuan setelah saya PKL, public speaking saya diuji dengan saya praktek bersama teman-teman saya, diturunkan di Cafe Day pada minggu pagi untuk mencari sebuah talent maternity dan talent photo group, dan tim box saya diasah di praktek yang ada di Cafe Day tersebut untuk menjadi foto di studio, bekerja sama, saling bahu membahu bersama teman-teman saya. Hardnya fotografi dan videografer saya belajar di saat membuat konten, menjadi asisten studio, membantu fotografer untuk mengarahkan pose dan mengambil fotografer dan videografer di saat membuat konten pada klien. Dekorasi properti saya diajari oleh fotografer untuk membantu mendekorasi sebuah properti di saat ada foto-foto grup ataupun maternity. Keterkaitan mapel dan konsentrasi keahlian, saya mengambil keterkaitan mapel bahasa Indonesia karena berkaitan dengan public speaking dalam pembahasan dan kalimat tutur kata. Dan broadcasting saya mengambil dari pengaplikasian kamera dan lighting untuk mengatur lighting pada studio dan mengatur ISO pada kamera untuk mengambil foto. Di sekolah ini saya mendapat beberapa hal yang bisa saya dapatkan dari beberapa aspek. Satu, aspek pengetahuan, saya dapat memikirkan materi apa yang telah dipelajari, keterampilan apa yang telah dikuasai, dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan. Refleksi aspek pengetahuan, saya dapat pemikiran materi apa yang telah dipelajari, keterampilan apa yang telah dikuasai, dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan. Aspek sosial saya, aspek yang dapat merefleksikan interaksi sosial di lingkungan sekolah dan PKL, seperti kemampuan berkolaborasi dalam proyek kelompok, keberhasilan dalam membangun hubungan interpersonal yang baik dengan teman sekelas dan guru, serta peningkatan dalam keterampilan komunikasi. Aspek fisik, saya dapat merefleksikan kesehatan fisik selama belajar di sekolah dan selama PKL, termasuk kegiatan olahraga, aktivitas fisik lainnya yang diikuti, perubahan dalam pola makan, serta perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan fisik secara keseluruhan.
Di dokumen saya yang pertama saya ada praktek foto outdoor di kampus Siti Walidah untuk mengambil foto wisuda, dan yang kedua BTS untuk menjadi konten kreator, membuat video konten tentang magang selama 6 bulan di Black Forest. Dan yang ketiga juga membuat konten BTS dari video konten fotografer tentang pengambilan pose. Dan yang ketiga foto BTS tim kreator saya. Dokumentasi yang pertama itu adalah dokumentasi briefing bersama anak-anak Blora dan SMK 6 untuk praktekkan di KVD tersebut pada jam 6 pagi untuk mencari talent maternity dan foto group. Yang kedua, foto saya dan teman-teman saya di Masjid Zayed yang bertema Ramadan bersama kelompok saya. Dan yang ketiga, foto wisuda lagi di Siti Walidah untuk pengambilan outdoor, dan foto tersebut ditemakan untuk tidak memakai busana wisuda dan hanya memakai topi dan piagam saja. Dan foto yang ketiga adalah foto grup dari anak-anak SMK 6 di studio Black Forest. Dokumentasi pertama adalah dokumentasi bonding di pantai daerah Wonogiri bersama teman-teman dan kelompok-kelompok karyawan yang ada di studio Black Forest. Dan foto kedua adalah foto couple praktek kelompok saya di studio Black Forest. Dan foto yang ketiga adalah foto bersama rekan-rekan teman-teman PKL yang ada di Black Forest. Dan foto yang keempat adalah foto praktek foto underwater di Umbul Nilo. Harapan saya ke depannya, saya ingin menjadi sebuah fotografer yang profesional dan menjadi panutan untuk fotografer yang ada di Solo Raya. Oke, lanjut tanya jawab ya. Saya langsung ke sini harapan. Jadi kamu tuliskan, saya ingin menjadi fotografer profesional dan menjadi panutan untuk fotografer lainnya. Caranya gimana? Belajar untuk mendalami sebuah pose dan mengatur tatanan untuk pose-pose foto-foto seperti prewedding, foto group, dan foto maternity, dan dalam pengenalan alat-alat kamera. Alat-alat kamera yang kamu kenal apa? Yang sudah kamu kenal selama magang? Yang saya kenal sama magang itu lighting dan kamera, dan yang untuk pengaturan kamera menyambung pada lighting tripod. Oke. Alat untuk mengatur, untuk mengetahui kekuatan cahaya apa namanya? Alat untuk mengatur pengaturan cahaya itu Sana pakai nggak? pakai Namanya light meter. Bisa pakai itu? sempat diajari fotografer. Terus bisa nggak operasiin light meter? Bisa, dan alhamdulillah lancar pas praktek. Settingan light meter antara indoor sama outdoor beda apa sama? Kalau di outdoor nggak pernah pakai lighting. Indoor tak berarti? Iya. Terus lanjut ke sini. Ini saya rasa powerpoint rapi banget ini, jelas semua. Nah ini keterkaitan mapel dan konsentrasi keahlian. Kenapa cuma satu mapel bahasa Indonesia aja yang kamu jelaskan di sini? Apa cuma mapel bahasa Indonesia aja yang ada keterkaitannya dengan tempat PKL, atau memang cuma bahasa Indonesia aja nggak ada yang lain?
Sebenarnya juga ada yang lain, cuma lebih dominan ke bahasa Indonesia karena komunikasi dan aturan kalimat untuk turun ke publik dan memberikan public speaking. Contoh selain mapel bahasa Indonesia apa yang terkait juga? Yang misal nomor 1 bahasa Indonesia nih, nomor 2 apa? Agama mungkin. Agama. Kenapa? Karena di sana kita kerja juga harus mengingatkan untuk beribadah. Ada lagi? Udah. Itu aja. Berarti bahasa Indonesia sama agama. Iya. Terus soft skill sebelum PKL kamu punya soft skill public speaking, punya teamwork, dibuktikan dengan apa ini sebelum PKL? Public speaking saya pernah mengikuti untuk menjadi MC di kajian di masjid saya, diundang oleh ustadz yang dari UMS. Kalau untuk Teamwork saya ada komunitas namanya Pelajar ID, dan itu komunitas yang berbidang di bagian untuk ke masjid-masjid di UMS itu. kamu termasuk aktivis masjid ya? Iya. Sebenarnya saya nggak ngerti ya, ini yang terjadi di kelas itu kan, kalau kamu memang aktivis masjid harusnya kamu memang, dan di sini kamu tulis kamu punya kemampuan public speaking dan teamwork gitu. Tapi kenapa di sekolah ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 hampir 3 tahun ini banyak yang tidak akhirnya tidak bisa teamwork dengan kamu gitu. Itu apa, kamu bisa jelasin kan? Ya karena sebelum-sebelumnya itu saya merasa kalau saya tuh sering mengikuti tuntunan untuk ikut teman aja dulu. Maksudnya gimana? Ya kayak teman saya lebih ke kayak ayo kita kesini, ayo kita gini, ayo kita gini. Saya lebih manut lah. Nggak ada untuk ide atau kayak pembangunan teamwork sendiri. Kenapa? Ya karena mungkin di posisi saya saat kelas 1-2 itu saya merasa kalau diri saya itu masih kurang pantas, dan saya merasa kayak cenderung lebih memilih suka diam. Tapi kalau diam ya enggak sebenarnya, cuman karena akhirnya kan kamu sering nggak masuk kan. Iya. Nah itu apakah pengaruh juga dari sini gitu, atau pengaruh dari teamwork atau lingkunganmu yang di masjid itu? Lebih bukan ke masjid, tapi lingkungan yang ada di rumah emang udah sepi rata-rata, jadi buat saya kayak susah mencari tempat yang nyaman untuk di tempat ramai. Life skill fotografi, videografi, dekorasi properti. Setelah punya public speaking, punya teamwork, fotografi, video, dekorasi. Oke, ini hampir sama ya, ada bedanya? Iya, cuma lebih ke Nggak ada bedanya sama sekali. iya, lebih ke ininya, ceritanya aja. Oke, coba ceritakan yang paling signifikan ketika apa yang kamu punya atau yang kamu dapatkan setelah PKL 6 bulan di sana, yang sebelumnya belum pernah kamu dapatkan. Ya, yang sebelum pernah saya dapatkan itu ya saat mencari model. Kita diturunkan jam 6 pagi untuk ke Cafe dan kita mencari talent, dan talent itu maternity yang susah dicari di tempat seperti itu. Dalam rangka apa itu? Untuk mencari talent buat praktek. Tugas itu ditugaskan. Iya, Tugasnya mencari talent di Car Free Day untuk menjadi talent praktek. untuk talent praktek. Nggak kenal, berarti nggak boleh kenal. Nggak boleh kenal. Harus maternity. Iya. Jadi cari orang hamil. Oke, terus biayanya, tempatnya disediakan sama? Tempatnya sudah disediakan sama yang beri tugas di studio Black Forest, dan kamera juga sudah ditanggung biaya dengan uang kas. Terus apa yang kamu lakukan untuk cari tugas itu? Kita rata-rata sering pada main Instagram untuk mencari modelnya, tapi
kita juga sering turun-turun ke lapangan buat mencari modal secara langsung. Terus dapatnya di mana? Biasanya kita dapatnya yang lebih cepat, dapatnya itu kita turun ke lapangan. Di Car Free Day itu? Iya. Langsung sekali dapat atau banyak penolakan dulu? Ya banyak penolakan beberapa, dan ya beberapa ada yang mau ikut. Dapat berapa itu waktu itu? Dulu itu pas praktek maternity ada 4 orang, cuma yang pertama batal karena suaminya itu lagi dinas di luar kota. Yang kedua batal karena istrinya ternyata sudah melahirkan, posisi udah janjian. Dan yang ketiga itu batal juga karena sepertinya ada kayak penolakan dari suaminya. Yang keempat akhirnya bisa jadi karena kita udah perjanjian di awal terlebih dahulu pas waktu pertemuan pertama. Ya berarti dapat 4, tapi yang terrealisasi cuma 1. Iya. Satu kelompok berapa? 4, 5 orang. Iya. Apa yang bagaimana cara kamu mempromosikan itu untuk cari talent itu? Apa yang kamu tawarkan kepada calon klienmu? Kita memberikan kayak dari tata busana dan make up secara gratis, dan kita memberikan fee tambahan untuk talent. Oh, dikasih fee berapa? Fee-nya bisa dari makanan biasanya, dan bisa dari uang, ya sekisaran 60-100. Terus untuk pengaturan waktunya janjian atau sudah ditentukan sebelumnya? Pengaturan waktu kita dikasih pengaturan waktu yang bebas. Terus dari 4 eksekusi 1 jadinya berapa jam itu untuk pemotretan? Pemotretan kita ambil sekisaran 45 menit sampai 50 menitan. Jadi berapa foto itu? 125. Oke. Saya bisa minta tolong praktekkan cara menawarkan itu tugasmu itu ke calon klien. Ya untuk pertama kan kita diturunkan untuk mencari talent, kita harus ngelihat talent itu terlebih dahulu. Kita ngelihat talent terlebih dahulu dan kita menyampaikan talent itu, kita menanyakan apakah sedang hamil atau tidak posisinya. Dan hamil, kalau talent menjawab hamil, kita memberi pertanyaan lagi, hamil sudah berapa bulan, 6 ke 9 atau masih awalan. Kebanyakan talent memberi jawaban ya 6 ke 9. 6 ke 9 kita memberikan kesepakatan lebih dahulu untuk nanti mengatur jadwal, dan sebelum kita mengambil keputusan mengambil talent itu atau tidak, kita mengadakan rapat terlebih dahulu karena harus sesuai bulannya itu. Kadang ada yang bulannya untuk 7 ke 8, ada yang bulan 9, itu harus sudah sesuai banget. Enggak, maksudnya gimana cara ngomong ke klien? Ya kita turun ke lapangan, kita anggap saya klien lah, kamu ngomong kenalan dengan saya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Studio Black Forest, anak magang dari SMK 6 dan 7. Di sini kita ingin mencari talent buat foto grup. Misal kakaknya minat atau tidak. Kalau kakaknya minat, boleh konfirmasi ke Instagram kita terlebih dahulu. Cukup sampai situ? Iya. Terus berarti setelah itu lewat DM? Tidak. Kalian nggak menawarkan ini gratis loh kak, nanti dapat ini enggak? Itu nanti di DM. Biasanya. Ya, jadi kamu cuman sebatas sampai situ dulu. Yeah. Nanti ketika ada follow up mereka DM baru diberi penjelasan itu. Diberi penjelasan. Itu yang DM kalian atau adminnya? Yang DM biasanya dari kelompok kita. Enggak, yang pegang adminnya? Setiap kelompok itu kan ada kan di Instagram Talenta Magang. Oh, bukan iya. IG-nya Black Forest, bukan? Nah. Oh, pakai IG sendiri. Iya. Oke. Kamu pernah bikin kesalahan yang paling fatal gitu menurut kamu di selama PKL? Terlambat. Berapa kali?
terlambat itu ya pas praktek di Astia sekisaran 1 jam. Cuma Itu sekali. 1 kali, dan pas posisi ada event terlambat 5 menit. Sering berarti. Iya. Apa 3 yang kali. membuat kamu sering terlambat? Karena perjalanannya aja dari Solo ke Astia, itu kan Astia Sukarjo. Itu berangkatnya kadang-kadang pagi banget, Pak, untuk foto praktek. Kalau tadi pengalaman sudah, terus misal nih videonya ditonton sama teman-teman Black Forest yang sudah bimbing kamu selama 6,5 tahun, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Ya mungkin untuk ke owner Black Forest, saya pribadi Gale Sava, saya minta maaf karena sering terlambat untuk berangkat PKL, dan mungkin saya sering kena hukuman. Saya ya minta maaf sebesar-besarnya, dan mungkin di situ untuk pembelajaran saya juga. Udah itu aja. Sering kena hukuman kan? Ya, Hukumannya menurut kamu masih wajar? wajar. Kamu menerima itu dengan lapang dada? Iya. Oke. Terus buat sekolah yang sudah mengenalkan kamu selama 3 tahun ini, apa yang pengen kamu sampaikan ke sekolah? Ya, saya bersyukur bisa sekolah di SMK 7, dan saya mendapatkan ilmu yang cukup banyak dari PKL, dari perkenalan SMK 7 ke tempat PKL yang saya tepati itu, dan saya merasa senang dan bahagia. Oke. Boleh ditutup presentasinya? Sekian presentasi dari saya, Gale Sava Prabasaya. Mohon maaf bila ada salah kata, itu dari kepribadian saya terlebih sendiri, dan mungkin kalau ada benarnya itu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.